Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabau Sira. Kali ini, mohon maaf ya sebelumnya teman-teman pendengar ya. Ini kucing gue lagi merongrong terus kalau malam. Ini sengaja tag podcastnya malam karena memang pagi juga sama berisiknya kayak ini, tapi malam lebih mendingan gitu ya. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman pendengar semuanya. Nah, kali ini gue mau bahas tentang pemain sepak bola profesional ikut tarkam. Halo semuanya, kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Sebenarnya ini memang pilihan yang sulit bagi pemain sepak bola profesional untuk memilih untuk tidak mengikuti tarkam gitu ya. Karena saat ini di garis bawahi ya, saat ini ya, kondisi pandemi ini mungkin membuat pemain profesional ini bingung gitu sebenarnya. Liga nggak jalan tapi sisi lain tarkam tetap jalan gitu, dan tentu mereka tidak menolak untuk ikut tarkam gitu. Ya memang sih ini balik ke pemain itu sendiri gitu ya, karena kan banyaklah pemain di Indonesia gitu. Ada yang mungkin ikut tarkam, ada yang juga yang enggak gitu. Ya sebenarnya balik ke masing-masing pemain tersebut gitu. Tapi poin yang menurut gue penting ya. Mungkin dengan ikut tarkam, pemain tersebut bisa menjaga kebugaran fisiknya. Itu mungkin bisa dibilang masih oke lah gitu ya. Tapi soal performa gue kurang tahu ya, apakah itu bakal berpengaruh terhadap performa para pemain profesional ini ketika liga nanti jalan gitu. Ya ini gue awam sekali tentang ini, jadi karena yang gue tahu sama ini tuh pemain profesional tuh nggak boleh ikut tarkam ya, tidak dianjurkan atau tidak direkomendasikan ikut tarkam gitu. Nah takutnya kan mungkin ya akibat bermain di tarkam nanti berimbas kepada performa pemain tersebut nanti di kompetisi yang akan berjalan nantinya. Tapi di sisi lain ya pro dan kontra sih sebenarnya teman-temannya. Jadi tergantung dari kita melihat dari perspektif dari apa dulu gitu kan. Karena memang diterkam juga ada duitnya gitu, ada uangnya gitu. Jadi walaupun memang bayaran nggak segede yang ada di klub gitu, dari liga gitu, tapi ada juga pemain profesional yang tidak ikut tarkam gitu. Ya, sebenarnya sih pilihan masing-masing gitu ya. Karena kan ini sih hak masing-masing pemain sih sebenarnya. Tapi kan bagaimana ya? Ya tarkam kan punya pesonanya sendiri kan, sehingga banyak pemain profesional pun yang ikut dalam pertandingannya gitu. Ya hitung-hitung latihan gitu ya, hitung-hitung menjaga kebugaran fisik gitu. Karena setidaknya dengan ikut tarkam bisa dibilang latihan-latihan kecil gitu ya di sepak bola gitu. Gue kurang tahu pasti bagaimana beratnya latihan dalam sepak bola beneran gitu. Ya gitulah teman-temannya. Nah makanya gue sangat berharap kompetisi itu segera dijalankan gitu. Katanya kan Februari 2021. Sehingga pemain-pemain tersebut yang profesional tadi bisa
inilah istilahnya ya, melepaskan hasrat bermainnya gitu lah. Oh ya, jadi sebenarnya ada yang dua alasan menurut gue yang kenapa orang pemain sepak bola profesional itu ikut tarkam. Yang pertama tuh melepaskan ininya, hasratnya, apa istilahnya, melepaskan rasa rindu terhadap sepak bola gitu, terlepas dia mau dapat duit atau enggak gitu. Kadang kan ada juga terekam yang memang pemainnya itu nggak dibayar ya. Gue kurang tahu, mungkin ada yang kayak gitu ya, bisa jadi gitu. Kalaupun ada bayaran mungkin ya kayak yang di berita gitu kan, 500.000 ya, tergantung dari skill pemain tersebut gitu. Kadang kan banyak juga yang nonton terekam gitu ya. Nah mungkin ada juga yang pemain ikut terekam karena memang ingin melepaskan rasa rindu ke sepak bola gitu. Ya namanya pekerjaan, kalau nggak apa ya istilahnya, pekerjaan yang sesuai dengan passion dan sangat suka melakukannya, ya akan jadi ini, jadi apa istilahnya ya, jadi kangen gitu buat dilepasin gitu. Makanya mereka banyak yang terjun ke pertandingan terekam gitu. Mungkin menurut gue sih mereka lebih memilih untuk melepaskan rasa rindu terhadap sepak bola gitu. Nah itu ya. Oke, paling sekian dulu lah untuk podcast Kabau Sirah. Terima kasih untuk teman-teman pendengar semuanya, fanatik Semen FC yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk follow podcast Kabau Sirah di Spotify. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.